perawatan dan bahannya adalah air kapur. Duduk tenang, kemudian nafas biasa, dan nanti semangat ya olahraganya. Air kapur sebelum dihembusi nafas, sedangkan yang dipegang Kak Evi 1. Baik adik-adik yang terkasih, kembali sekarang kita akan melakukan kegiatan praktikum yang kedua, yaitu uji urin ya. Kita tahu bahwa ginjal kita itu mengeluarkan urin. Lalu urin itu yang dikeluarkan sehat apa enggak sih gitu ya. Maka kita akan mencoba melihat urin yang akan kita uji ini sehat atau tidak ya. Adik-adik semuanya, untuk itu dibutuhkan alat dan bahan. Di sini ada alat-alatnya, yaitu tabung reaksi. Kemudian boleh diangkat ya, pipet, ya. Kemudian penjepit kayu, lalu pemanas spiritus, dan gelas kimia untuk meletakkan urin. Nah, di sini ada 2 urin nih, urin A dan urin B ya. Dari lihat ciri fisiknya ya, nanti kita akan perhatikan. Kita juga membutuhkan reagen atau zat penguji, zat kimia untuk menguji sesuatu, yaitu yang pertama ada benedik. Masih ingat ya, benedik itu untuk menguji suatu zat itu mengandung glukosa atau tidak. Kemudian kita menggunakan uret untuk membuktikan bahwa suatu bahan yang kita uji itu mengandung protein atau tidak. Nah, itu alat dan bahan yang kita gunakan. Juga di sini ada kolom kaca sih ya. Nanti untuk membantu kita menuang urin ke dalam tabung reaksi. Jika tidak ada pipet yang nanti bisa menggunakan pipet saja. Demikian alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, sekarang langkah-langkahnya adik-adik sekalian, kita akan melihat dulu ciri fisik urin yang akan kita uji. Nah, mari boleh diangkat urin A. Nah, ini adik-adik lihat urin A dan urin B boleh. Nah, urin A dan urin B, adik-adik nanti menganalisa apa ciri-cirinya. Di sini kan kelihatan nih, ada endapan atau tidak, warnanya bagaimana, ya, jernih atau tidak. Nah, itu nanti yang akan adik-adik analisa. Itu ciri fisik urin ya, urin A dan urin B. Paham ya? Baik, sekarang langkah yang kedua, kita akan mengisi tabung reaksi dengan urin yang akan kita uji, kurang lebih 1 cm sampai 2 cm menggunakan tabung reaksi ya. Tempat-tempatnya diisi. Ya, adik-adik sekalian, jadi di sini ada 4 tabung reaksi. Nah, boleh yang pertama diangkat. Tabung reaksi pertama ini adalah tabung reaksi untuk indikator ya. Selain sebagai indikator, kalian bisa mengamati secara fisik urin yang akan kita uji ini. Jadi tadi ya, bisa dilihat dari warnanya, ada endapan atau tidak, dan lain sebagainya. Oke ya, ini untuk diingat-ingat. Tabung reaksi pertama tadi untuk melihat ciri fisik dan sebagai indikator. Oke. Nah, tabung kedua ini akan kita uji apakah urin ini mengandung amoniak atau tidak. Mengandung amoniak atau tidak. Caranya bagaimana? Nanti adik-adik akan membakar ya, membakar tabung reaksi ini yang berisi urin ini dengan pembakaran langsung sampai mendidih. Nah, waktu pembakaran ya, adik-adik mohon diperhatikan ya, nanti suatu saat jika adik-adik sudah bisa praktikum di laboratorium, dalam pemanasan langsung ini yang akan kita panaskan adalah urin yang ada di dalam tabung reaksi. Tabung reaksi ini kan kecil ya, diameternya kecil dan panjang.
Nah, ini memungkinkan nanti apabila ketika mendidih pasti akan ada tekanan yang kuat. Maka adik-adik mengusahakan waktu membakar ujung tabung reaksi tidak boleh mengarah ke orang ya. Dan adik-adik juga harus hati-hati ya, ketika nanti mendidih akan kelihatan airnya naik begitu, itu harus sedikit dijauhkan dari api ya. Mari kita lakukan. Silahkan dinyalakan tabung, dinyalakan ya. Baik. Nah, ini mereka mulai akan membakar. Diingat-ingat bahwa membakarnya ya di atas api. Ini namanya pembakaran langsung ya adik-adik, karena wadah yang dibakar itu langsung terkena api begitu, tidak ada perantara lain ya. Baik. Nah, tadi dikatakan bahwa jangan sampai ujung tabung reaksinya itu mengarah pada orang ya. Jadi nanti pasti akan berasa ya, kalau mendidih pasti tangan kita akan bergetar. Nah, ini mulai agak hati-hati, waspada, dan pada saat begini adik-adik tidak boleh lengah, misalnya sambil ngobrol ya, sambil menulis itu nggak boleh ya, supaya aman ya buat kita. Baik. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini tabung reaksi yang pertama yang dipegang Kak Tika ini sudah mulai akan mendidih ya. Nah tuh, nah langsung dijauhkan dari api ya, cukup. Kak Evi boleh dimatikan dulu, ditutup langsung, iya bagus. Jadi adik-adik tuh ya, tadi cara mematikan api tidak dengan ditiup tapi ditutup. Oke, nah cukup iya. Nah, sekarang silahkan dihirup uapnya dengan cara dikipas-kipas, boleh pakai telapak tangan, dicium. Nah, ini untuk menguji amoniak nih ya. Jadi uapnya apakah baunya wangi banget atau baunya wangi dalam tanda kutip karena ini urin. Oke, sudah ya. Nah, adik-adik, baunya seperti apa sih? Pasti baunya tajam kayak kalau kalian pipis, karena ini tadi dipanaskan, pasti uapnya itu lebih tajam ya, bisa kebauan. Oke, itu tadi kita menguji adanya amoniak dengan cara membakar dan menghirup udaranya, menghirup uapnya. Ternyata uapnya bagaimana? wangi sekali. Bagaimana? Wangi sekali. Nah, kewangian itu menunjukkan bahwa urin kita mengandung amoniak. Itu sehat apa enggak? Nanti kita ulas ya. Tabung reaksi yang ketiga. Untuk tabung reaksi ketiga kita akan mengisi dengan menambahkan diuret ya, reagen diuret. Adik-adik masih ingat ya, reagen diuret adalah reagen untuk menguji ada tidaknya protein dalam zat yang kita uji. Silahkan kurang lebih 5 tetes ya, 5 sampai untuk Kak Tika 10 tetes, untuk Kak Evi cukup 5 tetes karena lebih sedikit urinnya ya. Pelan-pelan ya, bagus ya. 10. Silahkan Kak Evi, dan setelah itu silahkan dikocok sampai menyatu ya. Kalau ada yang tanya boleh nggak Bu diaduk aja pakai lidi ya, bisa, tapi cukup dikocok saja sampai menyatu. Adik-adik silakan dilihat perubahannya. Kalau tadi urin awal itu warnanya apa, sekarang warnanya apa setelah ditambah dengan diuret yang warnanya biru ya. Masih ingat ya reaksi positif diuret waktu kita uji makanan? Reaksi positifnya adalah akan muncul warna ungu. Nah, adik-adik lihat tabung reaksi yang pertama warnanya apa? Apakah ada unsur ungunya? Sepertinya tidak ya. Coba boleh diperlihatkan, mungkin ini latar belakangnya ya. Nah, apakah ada unsur warna ungu ya? Ternyata
Nah, adik-adik nanti analisa dan dilihat bisa kelihatan kan ada ungunya apa tidak. Nah, coba lihat yang kedua. Oh, mungkin kayaknya kurang 5 tetes mungkin Kak Evi ya. Kayaknya urinnya kental itu. Boleh. Ditambahkan coba 3 tetes. Nah, 3 saja. Oke, ya cukup. Ya. Diaduk kembali. Oke, boleh diperlihatkan. Nah, ini setelah diaduk, ini urin yang kedua ya. Apakah ada unsur ungu? Silahkan nanti adik-adik analisa ya. Baik. Nah, sekarang tabung reaksi terakhir. Tabung reaksi terakhir akan ditambahkan dengan benedik. Nah, masih ingat ya, benedik itu untuk apa? 10 tetes ya Kak Tika. Nah, kalau benedik masih ingat untuk uji glukosa, jadi kita mau tahu nih urinnya mengandung glukosa atau tidak ya. 10 tetes Kak Tika dan Kak Evi juga nanti 10 tetes saja. Lalu setelah diteteskan dengan benedik ya, ini kita sedang mau uji glukosa. Oke, Kak Evi, nah dikocok dulu. Setelah dikocok, nanti setelah menyatu, diperhatikan warnanya ya. Ini warnanya biru ya, perpaduan urin berwarna kuning jernih dengan benedik yang warnanya biru tua ya, biru tua. Baik, setelah itu dipanaskan sampai mendidih, lalu kita akan amati perubahannya ya. Iya, ingat ya adik-adik, kalau menggunakan api dalam praktikum harus prinsip kehati-hatian diutamakan ya. Sampai mendidih. Nanti kita amati ya. Masih ingat kan adik-adik? Uji benedik adalah uji glukosa untuk mengetahui bahan yang kita uji ini mengandung glukosa atau tidak. Apa reaksi positifnya? Masih ingat? Reaksi positifnya adalah akan muncul warna hijau kekuningan atau orange ya, atau nanti bisa ada endapan merah ya. Kita akan melihat. Kalau hijau saja tidak, harus ada unsur kuningnya, orange ya. Nah, sampai mendidih ya, kita akan lihat. Hati-hati kalau sudah mau mendidih, dijauhkan dari api. Nah, punya Kak Tika sudah mendidih. Adik-adik lihat nih, aduh ya, Kak Evi sudah mendidih itu. Baik, ini punya Kak Tika ya. Ini bukan urinnya Kak Tika ya, tapi urin donatur ya. Ya, oke, sudah ya, kelihatan warnanya kuning sekali. Waduh, coba lihat yang kedua. Nah, yang ini boleh dibandingkan nanti Kak Tika di sebelahnya. Ini punya Kak Evi warnanya hijau kebiruan ya. Nah, adik-adik, menurut kalian dari urin A dan B kira-kira mana yang mengandung glukosa ya? Oke, bisa ya, nanti dianalisa. Baik, boleh yang apa tadi, protein boleh disatukan di sini supaya nanti. Nah, ini yang uji protein ya, tadi dengan biuret. Iya. Nah, ini ya, ini protein, ini urin A, urin B. Oke, baik. Nah, boleh nih pembanding yang terakhir. Sekarang indikatornya ya, mengulang ya indikatornya. Ini urin A, ini urin B. Oke, baik adik-adik semuanya. Kita akan melihat ya adik-adik, ini indikator, ini amoniak ya Kak ya. Ya, baik, silahkan boleh di shoot Kak. Nah
Ya, diulang ya. Ini tadi indikator, ini urin mengandung amonia, hanya dibakar saja tanpa diberi apa-apa. Ini adalah uji protein dengan diuret tanpa dipanaskan, dan ini adalah uji glukosa ya. Ini urin A, urin B boleh digeser ke sini. Nah, ini urin B sama urutannya, indikator, kemudian ini adalah amonia, lalu ini diuret, dan ini benedik, begitu ya. Ya, baik adik-adik semuanya, tadi kalian semua sudah menyaksikan tentang praktikum uji urin, dan juga sebelumnya tadi uji CO2 ya. Adik-adik, besar harapan dari kami semua yang ada di sini, semoga adik-adik semua bisa paham ya, bisa paham tentang bagaimana sih caranya menguji urin kita sehat atau tidak ya, dengan yang sudah adik-adik saksikan bersama tadi. Dan nanti untuk pengisian LK-nya akan Ibu Diah share ya di GCR kalian. Demikian adik-adik semuanya, dan terima kasih untuk Kak Tika dan Kak Evi dan Kak Vincent untuk sumbangsihnya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Mereka semua sayang dengan adik-adik yang ada di rumah, dan mereka pesan sabar ya Kak ya. Tetap sabar di rumah. Untuk PJJ kami akan mengusahakan yang terbaik untuk kalian. Tuhan memberkati.